Orang yang paling berbahaya di dalam pertarungan bukanlah yang paling keras atau paling kuat, melainkan mereka yang paling tenang. Miyamoto Musashi memahami konsep ini dan dia mengembangkan pendekatan sistematis untuk mengendalikan emosi dari lawan-lawannya. Metode ini membantunya memenangkan 60 pertarungan secara berturut-turut hingga ia meninggal dunia. 4 sistem ini yang bertujuan untuk menjaga ketenangan, ternyata hal itu efektif jika diimplementasikan dalam setiap konflik zaman modern. Dan itu dimulai dengan prinsip yang kebanyakan orang tidak pernah pertimbangkan, yaitu jarak emosional. Ketika seseorang berteriak atau menantangmu, tubuhmu akan langsung dipenuhi oleh hormon stres. Jantungmu berdetak lebih cepat. Otot-ototmu menjadi tegang, pikiranmu menjadi sempit. Inilah jebakan yang membuat kebanyakan orang kalah selama pertarungan. Musashi menemukan bahwa kunci kemenangan bukanlah keterampilan pedang yang lebih baik, melainkan menjauhkan diri dari kuasa emosi. Dalam bukunya, ia menggambarkan bahwa ia menyaksikan pertarungan seolah-olah dari tempat yang jauh. Seperti melihat awan yang berlalu tanpa menjadi badai. Lalu coba pikirkan saat terakhir kali seseorang membuatmu marah. Pada saat itu kamu menjadi amarahmu sendiri. Kata-kata, tindakan, dan pikiranmu semuanya mengarahkan pada emosi, bukan pada tujuan sejatimu. Inilah yang dilakukan oleh lawan Musashi. Mereka menjadi amarah, takut, atau kehilangan harga diri mereka. Jarak emosional artinya menciptakan ruang antara apa yang terjadi dan bagaimana kamu bereaksi. Ketika seseorang menghinamu alih-alih langsung membalas, kamu akan merasakan perasaan yang muncul di dalam dirimu. Kamu berpikir, aku merasa marah sekarang. Bukannya, kurasa aku sedang marah. Perubahan kecil ini akan membuat perbedaan besar. Musashi mempraktikkan hal ini dengan menghadapi situasi yang berbahaya, dan di saat yang bersamaan dia mempertahankan posisi mentalnya. Saat duelnya yang sangat terkenal melawan Sasaki Kojiro, lawannya datang dalam keadaan marah dan tidak sabar. Musashi sengaja datang terlambat, yang membuat Kojiro semakin frustrasi. Sementara Kojiro menjadi sumber kemarahannya, Musashi tetap terpisah dan bisa menguasai emosinya. Ia bisa melihat pertarungan dengan jelas. Untuk mengembangkan keterampilan ini, kamu bisa mulai dengan latihan sederhana. Ketika kamu merasakan emosi yang kuat dalam hal apapun, bahkan yang kecil sekalipun, katakan pada dirimu, aku sadar bahwa aku sedang merasa marah. Hal ini akan menciptakan ruang sempit antara dirimu dan perasaan tersebut. Dengan berlatih demikian, maka ruang ini akan berkembang. Penelitian modern juga memperkuat gagasan Musashi. Scan otak menunjukkan bahwa orang yang menerima emosi secara otomatis akan mengaktifkan korteks prefrontal mereka. Korteks prefrontal adalah bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Bagian otak yang menenangkan pusat-pusat emosi. Jika kita perhatikan, itulah sebabnya kenapa terapis mengajarkan pasiennya untuk menamai perasaan mereka saat pasiennya stres. Namun, perlu diketahui bahwa jarak emosional saja tidak cukup. Setelah kamu menciptakan ruang ini, kamu perlu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam sebuah pertarungan. Ini membawa kita pada prinsip kedua Musashi, kesadaran antisipatif. Musashi menyebut kesadaran antisipatif sebagai pengetahuan awal, sebuah kemampuan untuk merasakan apa yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi. Dalam bukunya The Book of Five Rings, ia menulis tentang mengetahui gerakan lawan sebelum mereka melakukannya. Ini bukanlah tentang membaca pikiran, tapi ini tentang memahami pola manusia. Ketika seseorang marah, mereka akan mengikuti alur yang dapat diprediksi. Ketika seseorang merasa terancam, pilihan mereka menyempit menjadi hanya beberapa kemungkinan. Musashi mempelajari pola-pola ini secara obsesif. Bayangkan bagaimana seorang pemain catur yang handal, ia bisa melihat 5 langkah ke depan. Mereka tidak menebak, tapi mereka mengenali pola dan kemungkinan respon. Musashi menerapkan pemikiran yang sama pada perilaku manusia selama pertarungan. Tubuh kita bereaksi dengan berbeda terhadap stres yang datang tiba-tiba dibandingkan stres yang datang dan sudah diprediksi.
Ketika sebuah pertarungan mengejutkanmu, maka tubuhmu akan melepaskan hormon stres secara sekaligus, menciptakan perasaan untuk melawan atau perasaan untuk berlari yang kencang. Namun ketika kamu mengantisipasi sebuah tantangan, maka otakmu akan bersiap untuk lebih hati-hati. Ia akan melepaskan hormon stres dalam jumlah yang lebih sedikit yang bisa mempertajam fokus tanpa mengaburkan penilaian. Dalam duelnya yang sangat menantang, Musashi akan mempelajari lawannya terlebih dahulu. Ia akan mempelajari teknik favorit mereka, temperamen mereka, bahkan bagaimana mereka menghadapi tekanan. Sebelum menghadapi Sasaki Kojiro yang agresif, Musashi mengukir pedang kayu dalam perjalanannya, menggunakan perahui menuju tempat bertarung. Ia membuat pedangnya sedikit lebih panjang dari pedang Kajiro, karena ia tahu ini akan memberinya jangkauan ekstra yang cukup. Kamu juga begitu. Kamu dapat mengembangkan konsep ini dengan latihan sederhana. Sebelum memasuki percakapan yang berpotensi sulit, luangkan waktu 30 detik untuk bertanya pada diri sendiri 3 pertanyaan. Bagaimana kemungkinan keadaan emosional lawanmu ini? Apa yang sebenarnya mereka inginkan dari interaksi ini? Apa 3 kemungkinan reaksi mereka? Ini akan berhasil karena kamu telah melatih otakmu untuk mengenali pola lawanmu. Seorang manajer yang mengkritik segala hal, kemungkinan besar mereka juga akan mengkritik proposal barumu. Seorang teman yang menghindari konflik, kemungkinan besar juga akan mengalihkan pembicaraan ketika kamu menyinggung sesuatu yang sensitif. Dengan mengantisipasi respon ini, kamu akan menghilangkan kejutan emosional. Sebuah contoh modern menunjukkan hasil dari penerapan prinsip ini. Dalam melakukan negosiasi yang berisiko tinggi, seorang negosiator penyanderaan FBI yang berpengalaman akan menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu profil orang yang sedang mereka hadapi. Mereka akan menganalisis perilaku masa lalu orang tersebut untuk memprediksi reaksi. Mengetahui hal ini memungkinkan mereka untuk tetap tenang ketika orang lain panik. Mereka akan memilih kata-kata dan taktik yang meredakan ketegangan, bukannya alih-alih membuat keadaan kacau. Kesadaran antisipatif akan mengubah pertarungan dari pertukaran emosi yang kacau menjadi situasi yang lebih mudah diprediksi dan dapat kamu atasi dengan mudah. Namun, bahkan dengan jarak emosional dan antisipasi, Musashi menyadari bahwa elemen ketiga tetap diperlukan untuk menjaga ketenangan agar sepenuhnya berada di bawah tekanan. Prinsip ketiga dalam sistem Musashi adalah pernafasan strategis. Dalam bukunya, Musashi menekankan bahwa pengendalian nafas sangat penting untuk menjaga stabilitas selama pertarungan. Ia mengamati bahwa ketika petarung merasa takut atau marah, nafas mereka yang berubah terlebih dahulu. Nafas mereka menjadi pendek, cepat, dan tidak teratur. Musashi mengajarkan bahwa menguasai nafas artinya menguasai pikiran. Dalam metode latihannya, ia mendedikasikan latihan khusus untuk bernafas dengan benar saat petarung mempelajari teknik pedang. Kenapa? Karena nafasmu terhubung langsung dengan kondisi emosionalmu. Saat kamu tenang, maka kamu bernafas secara perlahan dan dalam. Saat kamu takut atau marah, maka nafasmu menjadi cepat dan pendek. Namun, hubungan ini bekerja dua arah. Dengan sengaja mengubah cara kamu bernafas, maka kamu dapat mengubah perasaanmu. Hal ini terjadi karena cara kerja dari sistem sarafmu. Nafas yang cepat dan pendek akan memicu sistem saraf simpatikmu. Akan tetapi nafas yang lambat dan dalam akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatismu, yaitu mode istirahat dan pencernaanmu. Jika kamu perhatikan, yang satu menciptakan kepanikan dan yang lain menciptakan ketenangan. Itulah kenapa Musashi mengembangkan pola pernafasan khusus selama pertarungan. Sebelum momen krusial dalam pertarungan, ia akan mengambil satu nafas yang panjang dan terkendali. Ia menarik nafas selama 4 hitungan melalui hidung, menahan sebentar, lalu menghembuskan nafas selama 6 hitungan melalui mulut. Kamu dapat menggunakan teknik yang sama dalam pertarungan modern. Ketika ketegangan meningkat dalam sebuah rapat saat berdebat atau sebelum menyampaikan informasi sulit, gunakan pola nafas 4 hingga 6 ini. Tarik nafas melalui hidung selama 4 detik,
lalu hembuskan melalui mulut selama 6 detik. Bahkan dalam satu siklus pun dapat menciptakan ketenangan. Jarak emosional akan memberimu ruang dengan reaksimu. Kesadaran antisipatif akan membantumu mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Pernafasan strategis akan memberimu ketenangan fisiologis untuk berpikir lebih jernih. Namun, prinsip terakhir juga akan menyatukan semuanya. Ia memberikan tujuan dan arah pada ketenangan yang baru saja kamu temukan. Prinsip keempat dalam pendekatan Musashi adalah tindakan yang memiliki tujuan. Dalam bukunya, Musashi menekankan bahwa memiliki tujuan yang jelas itu lebih ampuh daripada memiliki emosi yang kuat. Saat lawannya sering bertarung karena marah atau takut, Musashi selalu bertarung dengan tujuan tertentu. Fokus pada tujuan ini muncul berulang kali dalam buku terkenalnya, The Book of Five Rings. Ia menyebutkan bahwa seorang pejuang tidak seharusnya berniat untuk menyerang terlebih dahulu, melainkan harus tetap fokus pada tujuan akhir mereka. Bagi Musashi, setiap gerakan, setiap keputusan harus memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar memenangkan pertarungan. Memiliki tujuan yang jelas akan sepenuhnya mengubah cara pertarungan berlangsung. Ketika seseorang menantangmu dan kamu bereaksi secara emosional, maka pada saat itu kamu sedang memainkan permainan mereka sesuai dengan aturan mereka. Namun, ketika kamu tetap fokus pada tujuanmu, maka kamu sedang mengendalikan arah interaksi. Bayangkan sebuah pertengkaran yang tak terkendali. Pertengkaran biasanya dimulai dengan isu tertentu, namun dengan cepat melenceng menjadi keluhan masa lalu, menyerang pribadi, dan akhirnya ada perasaan orang yang terluka. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak melupakan tujuan mereka selain membela diri atau menyakiti orang lain. Teknik sederhana untuk mempertahankan fokus yang memiliki tujuan adalah salah satu dari pendekatan Musashi. Sebelum memasuki pertarungan, definisikan tujuan sejatimu dalam satu kalimat yang jelas. Tanyakan pada diri sendiri, hasil apa yang akan mendukung tujuan jangka panjang aku berada di sini? Ingatlah tujuan ini di benakmu selama pertarungan. Ketika emosi memuncak dan pertarungan memanas, ulangi tujuanmu itu di dalam hatimu. Ini akan menciptakan pembatas bagi perhatianmu, mencegahmu terhanyut oleh perasaan sesaat. Kata-kata dan tindakanmu akan selaras dengan tujuan ini, alih-alih dengan reaksi emosionalmu. Tindakan yang memiliki tujuan bukan berarti mengabaikan emosimu. Sebaliknya, ini berarti emosimu akan melayani tujuanmu, alih-alih tujuanmu yang dikuasai oleh emosimu. Inilah puncak dari pendekatan Musashi. Jarak emosional akan menciptakan ruang. Kesadaran antisipatif akan memberikan penglihatan ke arah depan. Pernafasan strategis akan menjaga ketenangan. Dan tindakan yang memiliki tujuan akan mengarahkan ketenangan menuju hasil yang lebih bermakna. Namun, yang membuat keempat prinsip ini benar-benar ampuh adalah bagaimana semua prinsip tersebut terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada hanya sekedar penerapannya dalam pertarungan. Teknik ini mengungkapkan kebenaran mendasar tentang sifat manusia yang tidak pernah ditemukan oleh kebanyakan orang. Prinsip-prinsip ini terhubung langsung dengan konsep Buddhis tentang ketidakterikatan. Dengan menciptakan jarak emosional, kamu otomatis mempraktikkan ketidakterikatan pada pikiran reaktifmu. Melalui kesadaran antisipatif, kamu melampaui penglihatan sempit mengenai momen saat ini. Dengan pernafasan strategis, kamu dapat mengontrol keadaan emosi. Dan melalui tindakan yang memiliki tujuan, kamu selaras dengan gagasan Wu Wei, tindakan mudah yang mengikuti cara alam. Yang membuat pendekatan ini sangat relevan pada saat ini adalah kita hidup di era pertarungan yang sangat konstan. Algoritma media sosial selalu mendorong kita ke arah konflik. Sistem politik berkembang pesat karena perpecahan, bahkan hubungan pribadi pun mengalami peningkatan stres dan minimnya kesabaran. Manusia modern menghadapi lebih banyak pertarungan dalam sehari dibandingkan yang dihadapi oleh Musashi dalam sebulan. Ironi terbesarnya adalah, meskipun kita membutuhkan pengendalian emosi lebih dari sebelumnya, tapi kita semakin jarang mempraktikkannya.
Orang-orang bereaksi cepat terhadap provokasi. Mereka mengirimkan pesan bernada marah, memposting komentar emosional, atau menjadikan perselisihan kecil menjadi pertengkaran yang akhirnya mengakhiri hubungan mereka. Orang yang tetap tenang dalam hal seperti ini tidak hanya memenangkan argumen, tapi mereka juga mencapai tingkat kesadaran yang bahkan tidak dapat dipahami orang lain. Kekuatan ini menjadi nyata saat kamu mengamati seseorang yang sangat terampil dalam mengendalikan emosi dan menghadapi pertarungan. Mereka tampaknya bereaksi pada tingkat yang berbeda, seolah-olah mereka dapat melihat dan menanggapi hal yang sama sekali tidak disadari oleh orang lain. Ada hal lain tentang menguasai pengendalian emosi yang jarang dibahas. Hal ini menyingkap betapa banyak pertarungan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, yaitu ketika kamu berhenti merespons provokasi, maka kamu menemukan bahwa banyak konflik yang akan hilang begitu saja tanpa perlu partisipasimu. Orang yang benar-benar berkuasa bukanlah orang yang memenangkan setiap pertarungan, tetapi mereka yang hanya terlibat dalam pertarungan yang memang dibutuhkan.